Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dengan acara Manna Rema hari ini. Dan mari kita buka dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan perlindungan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Biar Roh Kudus tetap memberikan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat yang mendengarkan, dan berikan damai sejahtera yang besar Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan Manna Rema hari ini, saya ingin membahas mengenai kasih ilahi. Sekali lagi, saya akan membahas mengenai kasih ilahi. Mari kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat firman Tuhan ini merupakan ayat yang amat sangat terkenal. Bahkan kemungkinan ayat yang paling terkenal, yang dikenal oleh orang Kristen di seluruh dunia ini. Nah, ayat Yohanes 3 ayat 16 ini oleh Max Lucado, seorang ahli teologi, pemimpin Kristen, itu dikatakan sebagai iktisar Injil, atau dalam bahasa Inggris dia sebutkan sebagai gospel in a nutshell, yang artinya adalah Injil dalam singkatnya. Kata nutshell sebetulnya berarti kulit kacang, tetapi ini berarti ungkapan. Nutshell itu berarti singkatnya. Berarti gospel in a nutshell itu berarti Injil dalam singkatnya, atau singkatan dari seluruh Injil, atau iktisar dari seluruh Injil. Jadi Max Lucado katakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu adalah gospel in a nutshell, atau iktisar Injil, atau singkatan Injil. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, itu merupakan gambaran kasih ilahi dari Bapa yang merelakan untuk memberikan pemberian yang terbesar, karunia yang terbesar, yaitu anaknya yang tunggal, yang diberikan untuk menjadi penebus kepada manusia yang harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi menggambarkan kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang termulia, kasih yang teragung. Nah, di dalam ayat ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah the greatest gift, atau karunia yang terbesar. Jadi ayat ini menggambarkan tentang karunia yang terbesar. Nah, apa yang merupakan karunia yang terbesar dari ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, yaitu anaknya yang tunggal, atau kalau dalam NIV saya baca his one and only son, anaknya yang satu dan satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Anaknya yang satu dan satu-satunya itu diberikan kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Ini adalah the greatest gift, karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Nah, hal yang kedua dalam ayat ini memberitakan tentang the greatest danger, atau bahaya yang terbesar. Nah, kalau kita the greatest danger ini merupakan gambaran tentang kebinasaan kekal. Karena dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kalau seorang itu sampai binasa, itu kengerian kekal. Itu bahaya terbesar dalam kehidupan manusia
yang adalah kebinasaan kekal di dalam lautan api neraka kekal sampai selama-lamanya bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin digambarkan di dalam ayat ini adalah the greatest love, atau kasih yang terbesar. Nah, saudara perhatikan kata-kata the greatest love ini dikatakan bahwa karena begitu besar, perhatikan kata-kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar kasih Allah akan dunia ini menggambarkan kasih ilahi, kasih Allah yang terbesar. Objek kasihnya tentu adalah dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Objek kasihnya itu adalah dunia. Karena Allah ingin menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada karunia yang Dia berikan, karunia yang terbesar yang diberikan pada manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hal yang keempat, yang terakhir adalah the greatest destiny, atau tujuan yang terbesar. Nah, apa tujuan yang terbesar yang diungkapkan oleh ayat ini adalah hidup yang kekal. Itu tujuan yang terbesar. Jadi saudara sekalian, ayat ini ternyata menguraikan tentang 4 hal yang terpenting yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah the greatest gift, karunia terbesar, itu adalah anaknya yang tunggal, anaknya yang satu dan satu-satunya. Yang kedua, the greatest danger, bahaya yang terbesar, yaitu kebinasaan kekal. Kemudian yang ketiga, the greatest love, kasih yang terbesar, kasih Allah yang terbesar akan dunia ini. Kemudian yang keempat, the greatest destiny, adalah tujuan yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini, kita lahir di dunia ini, kalau akhirnya kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kita binasa kekal, kita masuk neraka kekal. Tidak ada gunanya. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui Manna Rema hari ini, Tuhan. Biar melalui ayat yang hamba-Mu sampaikan, Yohanes 3 ayat 16, semua jemaat boleh berhati-hati, Tuhan, mengerti apa sebetulnya tujuan hidupnya yang terbesar, apa bahaya yang terbesar, apa kasih yang terbesar, dan apa karunia yang terbesar yang sudah kami terima melalui kasih ilahi yang Kau berikan pada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.